Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Kita akan mulaikan ibadah suara Fajar Sion di saat ini, dan tentu kita percaya dalam segala kasih dan karunia Tuhan kita boleh dipersiapkan bersama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian klik nomor 394, mengawali ibadah di saat ini. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini dan apa yang selanjutnya. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Bapa yang kekal, yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal, kami sembah dan imani lewat Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam perantaran Roh Kudus Engkau sudah menjaga, memelihara akan kehidupan kami sampai saat sekarang ini. Karena itu ketika kami boleh melewati istirahat tidur kami semalam, hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang diberkati, kuat dan sehat. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan bagi kami, dan ketika kami akan melakukan semua tugas kerja tanggung jawab kami sebelumnya bersaat teduh, beribadah, dan lewat ibadah suara Fajar Sion yang dilaksanakan oleh Gereja Gemim Sion di tempat ini, maka kami percaya kami senantiasa diberkati, baik kami yang mengikutinya lewat tuntunan toa gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan tahu dan kenal siapa kami, dan kami yakin ketika kami membawa kehidupan kami untuk beribadah kepadamu, maka kami yakini kami senantiasa terberkati dalam kehidupan ini. Bapa yang kekal, yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat ini kami hendak membaca bagian firman Tuhan, maka berilah kami hikmat pengertian-Mu, sehingga apa yang kami baca, dengar, renungkan bersama akan kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah suara Fajar Sion ini dialaskan di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan Ibrani
pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat 10 sampai ayat 14, firman Tuhan tertulis seperti ini. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengaku iman, pengakuan iman orang-orang Kristen, orang yang percaya, dan kita mengaku iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan bacaan Alkitab firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 10 sampai 14 yang sudah kita baca bersama tadi dalam satu tema perenungan Kristus korban yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini berbicara mengenai ajaran tentang korban. Baik itu korban yang dibawa oleh imam besar ke tempat kudus, yakni korban penghapus dosa, dan juga menyangkut Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di sini dijelaskan tentang Yesus yang adalah korban ganti dosa-dosa kita. Ada perbedaan dari korban yang dijelaskan di sini. Yang pertama, korban yang dibawa imam besar itu dibawa sekali setahun dan itu dilaksanakan berulang-ulang kali setiap kali umat melakukan kesalahan. Sedangkan Yesus yang adalah korban keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Sekalipun di sini seolah-olah Yesus disejajarkan dengan korban bakaran binatang yang ada, tetapi tentu hal ini disejajarkan dalam pemahaman untuk memberikan pengertian kepada jemaat bahwa Yesus itu adalah korban ganti kesalahan dosa kita, dan karena Yesuslah maka kita boleh beroleh akan kasih karunia Allah lewat pengampunan dan dilayakan dalam kerajaan Allah. Bacaan kita
pada ayatnya yang ke-14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Yesus adalah Tuhan yang hidup, karena Ia yang sudah bangkit dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga, dan Dialah yang kita percayai dan kita imani. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mencontohi bahkan meneladani bagaimana Yesus yang sudah berkorban. Dan ketika kita sebagai orang yang percaya dalam contoh dan teladan ini, tentu kita pun dapat berefleksi, apakah kita selama ini sudah mau berkorban terkait dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan sebagai gereja Tuhan? Apakah kita mau berkorban waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya? Karena dengan kita mengorbankan segala sesuatu, tentu itu tidak akan pernah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkekurangan. Sekalipun kita berkorban tenaga, kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan kemampuan itu. Sekalipun kita berkorban uang harta kita, tentu kita tidak akan pernah berkekurangan, karena Yesus adalah sumber segala berkat dalam kehidupan ini. Nah, karena itu belajar dalam hal mengungkapkan syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita, maka kita pun terpanggil untuk pergi kepadanya, membawa kehidupan kita hanya di dalam Yesus sendiri, sehingga kehidupan kita ini semakin berkualitas sebagai orang-orang yang percaya. Karena apa gunanya orang sebagai manusia memiliki semua yang ada di dunia ini, tetapi kemudian kita kehilangan nyawa kita? Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Sebaliknya, mari kita hidup dalam kekudusan, karena dengan kekudusan maka segala sesuatu yang kita perlukan, maka Tuhan yang akan menyediakannya. Terlebih dalam janji keselamatannya, untuk bagaimana kita masuk ke rumah kota yang kekal, yang kudus itu, maka kita pun akan menikmatinya. Biarlah semua hal yang menjadi bahagian kita kerjakan dengan segala baik. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai akan kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang boleh kita lakukan ini adalah kita lakukan di dalam iman percaya kita yang sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kita, sebagai korban yang sempurna bagi kita orang yang percaya. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya untuk kita praktekkan, nyatakan dalam hidup hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.